Shalom bagimu, keluarga PMK Kataros yang berbahagia. Kembali lagi kita berjumpa di dalam renungan PMK Kataros, Rabu 12 Agustus 2026. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi ini diambil dari Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Renungan kita diberi judul Pikiran yang diperbaharui, hati yang diubahkan. Saudara yang terkasih, setiap hari kita tentu menerima berbagai pengaruh dari lingkungan, baik melalui media sosial maupun dari orang-orang di sekitar kita. Dan tanpa disadari, semua itu dapat membentuk cara berpikir dan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Karena itu, setiap orang membutuhkan pedoman yang benar agar tidak mudah terbawa arus dunia. Firman Tuhan menjadi dasar yang mempengaruhi pikiran kita, sehingga kehidupan yang dijalani semakin hari semakin selaras dengan kehendak Allah. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kehidupan orang percaya harus mengalami perubahan, dan perubahan itu dimulai dari dalam, yaitu melalui pembaruan pikiran. Dunia memiliki pola pikir yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan, seperti mengutamakan kepentingan diri sendiri, membalas kejahatan dengan kejahatan, atau mengajarkan kenikmatan tanpa memperdulikan kekudusan hidup. Namun sebaliknya, firman Tuhan mengajarkan tentang kasih, kerendahan hati, pengampunan, dan ketaatan kepada Allah. Pembaruan pikiran terjadi ketika seseorang secara terus-menerus memenuhi hidupnya dengan firman Tuhan. Pemazmur mengatakan, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kita. Firman itulah yang menerangi setiap keputusan yang harus diambil waktu demi waktu. Bahkan di dalam Yosua yang pertama ayat ke-8 juga mengajarkan agar kitab Taurat itu direnungkan siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Selain itu, surat Paulus kepada Timotius juga menjelaskan bahwa seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga setiap orang percaya diperlengkapi
untuk siap berbuat baik. Ketika firman Tuhan memenuhi pikiran kita, Roh Kudus bekerja membentuk cara pandang, sikap, dan tentu keputusan kita, sehingga semakin serupa dengan Kristus. Pembauruan ini bukan hanya perubahan pengetahuan, melainkan perubahan karakter yang nyata. Pikiran yang diperbaharui akan mampu membedakan mana kehendak Allah dalam setiap situasi kehidupan. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil tidak lagi didasarkan pada emosi, tekanan lingkungan, atau keinginan pribadi semata, melainkan berdasarkan pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Kekasih Allah yang berbahagia, karena itu marilah kita membangun kebiasaan untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Jangan hanya memenuhi pikiran dengan informasi yang sementara, namun berikanlah ruang bagi firman Allah untuk membentuk hati dan cara berpikir kita. Saat menghadapi pilihan hidup, persoalan keluarga, pekerjaan, pendidikan, atau pelayanan sekalipun, biasakanlah bertanya, apakah keputusan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam firman-Nya? Sebab dengan demikian, kita tidak mudah terbawa arus dunia, namun tetap teguh hidup di dalam kebenaran. Ketika pikiran terus diperbarui oleh firman Tuhan, kehidupan kita akan semakin selaras dengan kehendak Allah. Buahnya adalah kita bisa menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan namanya dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudaraku, hidup tidak berubah hanya karena keadaan membaik. Tetapi ketika firman Tuhan memenuhi dan memperbaharui cara kita berpikir, maka hidup kita sepenuhnya akan berubah di dalam Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Shalom.